Ini kode name dia GCSF, nggak tahu kode name yang keberapa ratus. Tapi saya tahunya dia adalah Don Anto. Dia pakar security dan bekerja di salah satu perusahaan IT security juga, lumayan terkenal di Indonesia. Dia akan membahas mengenai MPLS, Hacking and Security Myth of the Beast in Core Telecommunication Network. Bagi para mungkin ada profesional yang bekerja di telco ataupun yang memegang network skala besar, maka ini adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat keren. Tapi mungkin buat teman-teman yang juga nggak mengerti mengenai networking, ini juga sebuah ilmu biar tahu bagaimana MPLS ataupun network yang dalam skala besar itu bekerja dan resiko hackingnya mengenai dan security-nya juga. Karena kita sambut Don Anto. Thank you for coming. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Masih semangat semua ya, habis makan ya? Atau malah ngantuk? Oke. Saya sedikit mengenalkan nama saya. Sudah disebutkan tadi sama Abek Donanto. Saya Information Security Manager di salah satu company di Jakarta. Perusahaan saya core bisnisnya di telekomunikasi, bukan di security, sedikit meralat saja. Jadi memang saya banyak bermain untuk network skala besar. Kenapa saya mengambil topik MPLS? Karena di Indonesia pengetahuan saya belum pernah ada yang membahas seminar mengenai MPLS itu yang pertama. Bahkan di Brand Magazine kalau mengikuti dari satu sampai sekarang pun belum ada MPLS. Pernah ada di seminar di Black Hat, tapi saya nanti seminar ini lebih banyak memberikan respon-respon mengenai presentasi Black Hat. Kenapa? Dibilang MPLS bisa diginikan, MPLS bisa digitukan. Nanti kita bahas bersama. Oke, judulnya MPLS, Hacking and Security Myth of the Beast in Core Telecommunication Network. Kenapa myth? Karena memang kita akan bercerita mengenai mitos-mitos yang katanya ada di jaringan telekomunikasi. Why-nya, yang pertama telco teknologi. Telco teknologi saat ini siapa sih yang punya akses ke sana gitu kan? Masih jarang sekali orang-orang yang punya akses ke sana. Mungkin yang punya itu orang-orang industri, enterprise, vendor, operator, service provider dan sebagainya. Bagaimana dengan community? Mungkin punya, tetapi ada tetapinya yang ada misal keterbatasan, karena misal dari sisi budget yang terbatas atau bagaimana. Bagaimana dengan akademisi? Akademisi untuk telco teknologi ini mohon maaf sebelumnya lumayan terlambat dibandingkan kebutuhan industri. Jadi ketika lulusan-lulusan universitas mencemplungkan ke telco itu harus kita ajari dulu. Jadi ilmu yang diserap di kampus mungkin belum mencukupi di awal, makanya kita harus menyelidiki. Nah, yang kedua, failure to sell their high quality research. Dulu di tahun 2008 saya pernah mempresentasikan di IDSecConf 2009 di Al-Azhar mengenai border gateway protokol. Sebenarnya saya presentasi itu pun itu sudah telat gitu loh. Saat itu saya presentasikan karena ada celah keamanan border gateway yang memungkinkan man in the middle dalam skala internet. Dulu presentasi pertama singkat saya oleh Tony Capella tahun 2008. Tahun 2009 juga saya merilis tool terkait dengan grid computing attack. Itu komputer cluster paralel computing. Itu respon terhadap tulisan-tulisan seperti border gateway, grid computing saat itu menurut saya masih kurang. Setiap ada presentasi yang muncul scan injection lagi, wireless setting lagi, itu terus gitu kan. Jadi saya itu ingin gitu teman-teman yang memang melakukan riset itu share lah ya high quality-nya. Sebenarnya kayak IDSecConf ini sudah menurut saya sudah mulai cukup oke. Bahkan ada kayak misal RNDC yang diasuh oleh Mas Arif itu sebenarnya cukup oke kalau mau share-share ke publik. Taking Indonesia hacking scene to the higher level.
Ini otak saya yang kurang tahu dengan hacking scan di Indonesia, atau memang kondisinya hacking scan di Indonesia ya ngebahasnya device itu sesuatu yang wow gitu loh. Bahkan peredaran DNS itu sesuatu yang wow gitu kan. Nah, saya ingin gimana sih hacking scan di Indonesia lebih baik lagi. Apa sih MPLS itu? Tadi itu lebih ke arah mengapa saya memilih judul dan judulnya. Sekarang kita mulai ke definisi dulu deh. Apa sih MPLS? MPLS itu mekanisme routing. Dia memiliki performance yang cukup bagus dan biasa digunakan di neo backbone. Kenapa dia memiliki performance bagus dibanding routing biasa? Kan? Kalau routing biasa, kita biasanya kalau di Linux atau Windows Netstat minus NR ya, atau biasa di Cisco IP route, atau misal biasa di Linux pakai IP route 2, misal IP route biasa. Nah, itu muncul entry tabel routing nih, untuk ke network sekian lewat network sekian, network sekian lewat network sekian, lewat IP sekian. Atau gambaran sederhananya routing itu apa? Ketika teman-teman konfigurasi Ethernet biasanya suruh konfigurasi yang namanya default gateway, ya kan? Itu bentuk routing yang paling sederhana, menentukan default gateway. Nah itu semuanya berdasarkan prefix network tujuan. Dia harus diteruskan ke IP mana. Itu konsep routing tradisional. Bagaimana dengan di MPLS? MPLS itu nggak menggunakan IP lagi, dia menggunakan tabel. Jadi misal nih network 1 pertama dia dipetakan ke label A. Nanti forward lain label A itu dipetakan ke apa sih? Misal Z. Z itu dipetakan kemana sih? A1 sampai tujuan. Dan orang itu biasanya mengenal MPLS itu udah bukan di layer 3 atau 2, tapi 2,5. Karena dia itu memanfaatkan performance switching, tapi mengarahkan sampai tujuan. Itu proses routing. Nah tadi udah saya jelaskan kan data traffic from a node to the next node based on socket level. Dia menghindari kompleks forwarding mechanism yang ada di routing table. Nah seperti saya bilang, operate in between layer 2 and layer 3. Jadi dia beroperasi antara layer 2 dan 3. Mengapa begitu? Nanti ada demonya. Kenapa saya bilang di 2,5. Jadi dia memanfaatkan kemampuan switching di layer 2, tapi untuk mengarahkan sampai tujuan dia menggunakan konsep routing. Jadi MPLS itu ya kalau gue bilang sih 2,5 lah, nggak di 2, nggak di 3. Jadi kalau pengen tahu arsitekturnya MPLS seperti apa, itu bisa langsung mengacu ke RFC 3031. Jadi saya nggak bisa menjelaskan terlalu detail yang mengenai MPLS di sini. Karena kalau saya jelaskan terlalu detail nanti jadi kelas CCID. Kurang lebih seperti itu beneran. Jadi nggak bisa menjelaskan terlalu detail. Jadi kalau nanti banyak istilah yang asing mungkin bisa ditanyakan offline. Nah ini ada MPLS terminologi. Saya sebelum lebih jauh membahas MPLS, kita bahas mengenai terminologinya dulu. Tapi terminologi yang digunakan untuk keperluan paper ini. Jadi nggak semuanya. Yang pertama, label distribution protocol. Jadi tadi saya bilang MPLS itu memforward traffic berdasarkan label. Bagaimana sih label itu di apply di dalam router? Apa kita harus melakukan apply manual? Kita lagi bicara countrywide network nih. Masa kita mau apply satu-satu di routernya? Nggak mungkin. Ada salah satunya protokol namanya label distribution protocol. Itu gunanya untuk mempertukarkan label antara router satu dengan router yang lain yang ada di jaringan MPLS. Ini salah satu, karena ada yang lain. Ada yang namanya Resource Reservation Protocol RSVP. Ada yang namanya RSVP-DE, biasanya untuk traffic engineering. Misal di core backbone supaya ada priority traffic seperti QoS dan kawan-kawan, itu ada yang namanya RSVP-DE. Label switchpad. Label switchpad itu dia itu router-router yang dilalui traffic di jaringan MPLS dari satu source
ke tujuan. Jadi router-router yang melewati traffic itu namanya LSP. Label switch router. Kalau label switch path itu lebih ke arah path routernya. Kalau ini routernya, kalau tadi pathnya ya. Jadi kalau tadi itu jalurnya, kalau ini routernya, label switch router. Label edge router. Sekarang gini, yang namanya traffic di jaringan MPLS nggak akan di jaringan MPLS semua. Ada yang harus keluar masuk ke non MPLS. Ini gunanya label edge router layer. Jadi dia itu router terluar sebelum sebuah traffic itu masuk ke jaringan MPLS, atau ketika traffic dari jaringan MPLS keluar ke non MPLS. Virtual routing and forwarding ini lebih terkait dengan router virtual. Jadi kalau misal kita bicara nih Cisco nih, atau misal Linux nih, kita bicara tabel routing, yang pertama muncul adalah main table routing. Kita ingin dalam sebuah router ada punya banyak tabel routing, nggak cuma satu biji doang. Itu kita bisa menggunakan yang namanya VRF. Kalau misal kita menggunakan satu tabel routing doang, network nggak boleh overlap IP address ya, karena nanti routingnya bingung ya. Sekarang kita bayangkan misal saya merouting dari satu bank ke bank yang lain. Maksud saya dari branch sebuah bank ke HQ misal begitu. Itu bank A. Bagaimana dengan bank B? Bagaimana dengan bank C? Pasti ada kemungkinan untuk terjadi overlap IP address. Nah, kalau terjadi overlap IP address, bagaimana sih kita mensolusikannya? Jawabannya di sini, virtual routing and forwarding. Ada istilah CE, BE, dan B router. Itu terminologi yang selalu dipakai mengenai router di MPLS. C itu customer edge, jadi router customer yang mau disambungkan ke jaringan MPLS. P itu provider edge, dia itu router terluar di jaringan MPLS yang terhubung langsung ke customer. Kalau B router itu provider router, itu di router-router yang ada di backbone. Nah, selebihnya kembali ke RFC tadi di 3031 itu sangat lengkap. Kalau kita bahas semua nanti nggak jadi nih cerita mitosnya nih. Oke, ini MPLS dalam simple ya. Apa sih LSP, apa sih WARE, apa sih provider edge, apa sih CE. Ini yang namanya CE, customer edge, jadi router terluar. Ini provider edge, jadi router terluar sebelum masuk ke jaringan MPLS. Provider edge juga ini namanya LAN, label edge router. Ini istilah bakunya ini label edge router, tapi banyak dikenal dengan provider edge. Nah, ini yang namanya B router, ini B router, ini B router, ini B router. Semua router yang dilewati MPLS itu namanya LSR. LAN itu juga LSR, ini LSR semuanya. Ya. Sedangkan yang biru ini yang disebut dengan LSP, label switch path. Nah, seperti itu. Jadi ilustrasinya dari definisi-definisi tadi yang saya bilang, ini di gambar ini. Ini dalam simpelnya seperti itu. Ini next MPLS usage. Kegunaannya MPLS itu ada beberapa ya. Yang pertama ada yang namanya Virtual Private Router Network (VPRN). Ini layer 3 VPN yang ada di jaringan MPLS. Jadi misal saya ingin menyambungkan kayak tadi dari kantor cabang ke kantor pusat, itu menggunakan layer 3. Ada yang namanya Virtual Private LAN Service VPLS, itu layer 2 VPN. Ini banyak digunakan ketika ada perangkat yang mungkin tidak paham mengenai routing. Jadi mau nggak mau harus ditaruh di satu jaringan. VPLS banyak dipakai itu di namanya MPLS Access. Misal nih, kenal yang namanya BTS atau Nobi kalau untuk LinkedIn. Dia sebelum ke BSC atau RMC itu di situ ada yang namanya MPLS Access. Banyak menggunakan L2 atau Virtual Lease Line (VLL). Kalau Virtual Private LAN Service itu kita bisa mengimajinasikan sebagai switch yang sangat besar yang bisa menghubungkan antar kota, antar provinsi, angkat. Jadi
kita bisa mengimajinasikan sebagai switch yang sangat besar. Kalau kita biasa bicara switch kan, ya switch yang ada di, misal ada di ruangan kecil. Nah ini kita bicara switch yang sangat besar itu VLS. Kalau virtual list line, ini kita bikin kabel, tapi kabel virtual. Traffic engineering. MPLS itu banyak dipakai ketika misal kita ingin memprioritaskan traffic. Misalnya ada traffic video masuk ke backbone, bagaimana kita memprioritaskan? Ada traffic web, traffic SSL, provider untuk menjamin experience pengguna biasanya menggunakan yang namanya quality of service. Salah satunya di core-nya. Misal video kan butuh real time nih, kita buat nanti priority lebih tinggi dibanding traffic yang lain. Nah, karena terlalu banyak nih yang mau kita diskusikan, kita limit lagi hanya L3VPN saja. Ini gambaran gimana sih peranan MPLS di jaringan broadband. Kalau kita bicara jaringan 3G, ini ada mobile station, ada Nobi, ada MPLS DC access, masuk ke RMC, masuk ke SDSN, untuk mappingnya diarahkan ke ARR, nanti sampai di GSN ini masih GTP, di sini ganti IP. Tengah-tengah ini terhubung di MPLS Core biasanya. Kalau layer 2, 2G atau GSM itu di BTS, masuk ke DSC dan seterusnya sama kayak tadi prosesnya sampai ke IP ini di GSM. Kalau kita bicara jaringan fix seperti jaringan-jaringan DSL atau VDSL atau yang lain, biasa kita sebut XDSL ya, karena banyak sekali jaringan DSL. Ini dia subscriber setelah terminasi di DSLAM, dia akan masuki MPLS access sebelum masuk ke yang namanya BIRAS, Broadband Remote Access Server. Jadi ketika subscriber misal access ini determinasinya di mana, ada perangkat namanya BIRAS. Atau ketika kita bicara nih ADSL, mungkin wah sekarang ADSL terlalu lemot. Kenapa sih masih mempertahankan ADSL kalau ada teknologi lain? Ada teknologi namanya Fiber to the Home, FTTH. Dari FTTH MPLS digunakan dari ada tool namanya Optical Line Termination ke arah Broadband Network Gateway. Kalau kita telah bikin network yang support voice, video, data, FTTH, ini solusi yang paling masuk akal saat ini. Teknologi yang dipakai namanya GPON ya, Gigabit Ethernet Passive Optical Network. Jadi kabel fiber itu sudah nggak dimanya lagi di provider doang, tapi sudah sampai rumah-rumah. Apakah di Indonesia sudah ada? Sudah, karena saya company saya saat ini sedang membangun salah satu perumahan dengan menggunakan DTH. Nah, kalau MPLS yang di sini tadi saya bilang MPLS Access, maka yang di tengah ini adalah MPLS Core. Biasanya dia layer 3. Kalau yang ini layer 2, layer 2, layer 2. Mudah-mudahan tidak pada bingung ya saya bicara layer 3, layer 2. Apa sih layer 2, apa sih layer 3? Karena jujur seperti tadi saya bilang, kalau saya harus menjelaskan semuanya dari awal, maka ini akan jadi kelas CII. Presentasinya nggak akan cukup waktunya. Makanya saya bilang, kalau misal ada yang kurang dipahami sekarang, bisa tanya off the record nanti. Oke, next. Ini mitosnya hacking MPLS nih. Pertama, dari sisi provider edge. Provider edge, dia satu router yang digunakan oleh banyak customer. Jadi dia di-share. Nanti penjelasan detailnya ada di belakang. Bagaimana sih MPLS? Apakah ada mekanisme enkripsi di dalamnya? Kalau misalnya ada enkripsi, apakah mungkin kan dilakukan sniping? Ini kita bicara backbone network ya, yang trafficnya nggak hanya 1 mega, 2 mega, tapi berpuluh-puluh giga, bahkan ratusan giga. Mungkin nggak untuk melakukan sniping? Kalau mungkin apa yang digunakan untuk melakukan sniping kan?
MPLS label. Ada isu nggak dengan penggunaan label MPLS dari sisi security? Terus tadi ada yang namanya label distribution protocol yang untuk nyebarin label. Ada isu security nggak di sini nih? Nah, router-router di contact port pasti ngobrol dengan model gateway protokol. Oke. Semuanya referensinya di sini. Saya mencari mengenai isu-isu mitos-mitos mengenai hacking di MPLS. Pertama, router biasanya di-share oleh dengan customer. Jadi banyak CE yang terkoneksi ke dalam satu router. Security-nya yang namanya MPLS itu bergantung pada model bahwa jaringan provider itu aman. Jadi itu kata kunci dari MPLS bahwa jaringan provider itu aman. Kalau nggak aman, nanti kita bisa lihat. Bagaimana kalau ada kesalahan konfigurasi di BI? Misal nih, akses ke manajemen bisa diakses dari internet yang seharusnya dibatasi. Atau misal si BI-nya antar customer satu dengan customer lain, ada satu customer yang melakukan flooding tanpa limit. Bagaimana customer lain? Nah, ini maksud saya customer sending class paket gitu. BI building service. Jadi kalau satu customer ngirim ke BI, dia bunuh diri, dia juga mati, tapi customer lain juga mungkin mati gitu. Untuk bagaimana dengan enkripsi? Berbeda dengan VPN yang mungkin biasa banyak dikenal. Apa VPN yang bisa banyak dikenal? IP security ya, IPsec ya. IPsec itu provide enkripsi. Dia membuat tunnel dari satu lokasi ke lokasi lain melalui internet dan jaringannya private. Kalau MPLS tidak, MPLS itu jaringannya benar-benar private. Jadi benar-benar jaringan provider, tapi dia tidak memberikan enkripsi. Lagi-lagi, bukan encryption of the traffic, maksud saya security enkripsi di traffic yang lewat MPLS itu semua bergantung pada layer di atasnya. Misal SSL, RPS. Misal kalau kita bicara traffic dari satu ATM ke satu ATM di bank, ada yang namanya base 24. Misal seperti itu. Jadi tidak ada mekanisme enkripsi. Jadi security-nya benar-benar tergantung dari keamanan jaringan provider. Itu yang pertama. Tapi aman apa nggak aman jaringan provider, saya sendiri mengakui I have to admit that provider network secure. Tapi mungkin ada beberapa limitasi lah. Tapi by design, perangkat-perangkat yang ada di core telco aman. Belum ada kejadian sejak kita ngomongin MPLS security dari 2006, belum ada kejadian benar-benar infrastruktur MPLS di takeover. Belumnya. Tapi kalau kita ingin ada enkripsi di jaringan MPLS, kita bisa menggunakan yang namanya IPsec over MPLS. Tergantung besar kecil traffic yang dilewatkan. Kalau misal terlalu besar kita pakai IPsec semua router pasti KO karena dia harus membuka mengetutup enkripsinya. Ada tool yang namanya ada yang namanya SafeNet, ada yang namanya Sanitas. Tapi ada konsepnya kalau kita ngomong itu, ada budget lagi yang perlu dikeluarkan. Nah, ini ada IPsec over MPLS. Selanjutnya traffic sniping. Ini jelas di network provider nggak di-encrypt. Bagaimana sih? Apakah mungkin kita melakukan sniffing dalam router? Ternyata router itu bisa digunakan untuk melakukan sniping. Jadi router yang hanya bisa dikonfigurasi begitu bisa kita pakai untuk melakukan sniping. Bagaimana bedanya di P dan di router ketika melakukan sniping? Kalau di MPLS, ketika kita di router, semua traffic sudah terenkapsulasi oleh MPLS. Kalau di PI, yang ke arah customer belum terenkapsulasi MPLS. Oke. Ingat, by default encryption ya. Cisco memiliki tool untuk
melakukan sniping di dalam router yang disebut dengan embedded packet capture. Dia juga memiliki debat paket dengan opsi dump. Juniper punya set forwarding option packet capture. Alcatel-Lucent dan Extreme, walaupun misal tidak bisa dilakukan di router, masih mungkin kan dengan namanya port mirroring. Port mirroring kalau untuk troubleshoot bukan UED ini paling banyak dipakai. Jadi kita nyari pakai data, port mirroring digunakan. Ada juga appliance yang digunakan untuk membantu sniping. Kalau misal kita bicara router yang misalnya di core, kita nggak berani melakukan port mirroring karena port mirroring menaikkan performance router. Nah, kita juga bisa bicara mengenai di packet inspection sama lawful interception ya di sini, karena ketika traffic sebelum memasuki core network, kalau untuk DBA itu akan dipasang, tadi saya bilang ada BIRAS, ada DAG, ada DGSM. Jadi setelah traffic dari IP, terminasi DGSM, biasanya pasang DBA. Atau misal kalau LI ingin di sisi akses bisa dipasang di situ. Tapi banyakkan LIs, kalau saya saat ini banyak main di 3GPP core sama di gateway. Ini gambarannya ya. Tadi teorinya seperti tadi. Nah, kalau ingin tapping dalam router ini kita bisa dalam router ini. Kalau misalnya dengan menggunakan IPC ada keterbatasan. Kalau di PI sebelum dienkapsulasi ini lebih enak. Atau kita bisa melakukan mirroring keluar. Atau menggunakan device tambahan. Jadi device tambahan untuk melakukan tapping, dia ngirim paketnya keluar, tetap di luar dari inline. Yang inline hanya device tambahannya, sedangkan device tambahannya di desain kebutuhan untuk tapping performance cukup tinggi. Dalam artian dia nggak melakukan hal-hal yang rumit juga, dia hanya menerima traffic, kopikan ke port yang lain, mirip hub kerjanya. Encryption bisa yang pertama AppSec over MPLS, misal dari satu cabang ke HQ, di sini kita bikin AppSec channel. Keuntungannya apa? Kita nggak perlu nambah barang, nggak perlu nambah duit, tapi kekurangannya adalah dari sisi latensi pasti bertambah, dan itu kita nggak bisa mengukur dengan pasti karena nggak ada datasheet berapa sih latensi AppSec dari satu dari satu site ke site lain. Yang kedua, ketika ada masalah kita hanya bisa terus router yang kelihatan cuma dua ini, ya kan? Kalau di MPLS itu akan, kalau misal MPLS kita tambah device di sini, akan muncul PI ini dan PI ini. Router di provider yang ada di core nggak akan dimunculkan ketika di threshold. Itu untuk alasan keamanan juga. Jadi yang mungkin muncul hanya di PI dan PI. Tapi dengan dimunculkan itu kita bisa pastiin masalah itu sebenarnya masalah tempat kita atau masalah di provider. Kalau provider tinggal teriak-teriak provider. Oke. Selanjutnya untuk DBA device, seperti yang saya bilang, kalau di mobile network setelah GSM ini sana sudah IP semua nih, kalau di sini masih belum, di belakang masih belum IP. Nah, dipasanglah DBA. DBA itu biasa digunakan untuk application awareness untuk KOS. Misal, ini aplikasi HTTP, oh ini SSL, oh ini video, ini bisa digunakan. Kalau misal security visibility, ini biasanya untuk buat IPS, IDP. Ini ditaruh setelah GSM sebelum masuk ke core. Kalau misal dari GSL atau TTH ditaruh di setelah BIRAS sebelum masuk ke core. Ini isu di MPLS level. Tahun 2007 ada salah satu researcher namanya RMPC komunitasnya. Dia mengklaim mengasumsikan bahwa label bisa tulis sebelum paket masuk ke jaringan MPLS. Dia bilang begitu. Di RFC standar jelas bilang label traffic from non-trust source must be discharged. Jadi nggak ada traffic yang sudah dilabeli di luar itu bisa masuk ke dalam. Kenapa orang ingin melabeli traffic dari luar? Misal saya Bank BCA, masnya di sana Bank Mandiri, masnya tahu nih label saya sebagai Bank BCA, ingin masukin traffic dilabeli punya saya, sampai Bank BCA nggak? Sampai, karena MPLS nggak tahu, gitu loh. Tapi apakah itu mungkin dilakukan? No. Ini ada juga injection of label traffic from internet. Jadi masukin label dari internet, nggak bisa. Pokoknya dari luar selain MPLS nggak bisa. Nah, bagaimana dengan MPLS? Penulisan ulang MPLS di backbone bisa dapat disimulasikan di lab. Tapi kalau kita butuh akses di backbone,
mungkin susah atau impossible untuk dilakukan, tapi kita bisa reproduce. Nah ini gambarannya MPLS label rewrite, ban dari black A ke ban black B, black A ke black B, dia menggunakan label yang warna hitam. BRF-nya namanya black, labelnya 20. Terus dari black blue ke black, dari black blue A ke blue B, BRF-nya seperti itu, labelnya seperti itu. Sorry ya, ini udah terlalu lama ini ya. Langsung demo aja. Oke. Oke, kita mungkin langsung demo aja ya bagaimana sih melakukan rewrite label di MPLS dan bagaimana cara ini saya reproduce di lab saya. Nah, ini untuk keperluan demo, topologinya saya menggunakan satu notebook Windows. Di situ ada banyak VM, mulai Ubuntu, Xenos. Di salah satu server virtual saya bikin jaringan virtual lagi menggunakan Cisco. Ada 5 router. Jadi di sini saya mau membantah kalau orang bilang belajar networking itu mahal. Enggak, saya bisa mensimulasikan MPLS dalam satu virtual machine, bukan satu notebook ya, satu virtual machine saja. Oke, gambar jaringannya kurang lebih seperti ini. Yang warna pink ini dia menggunakan dynamic routing ASIS. MPLS-nya berjalan dari sini ke sini. Untuk pertukaran tadi di virtual routing and forwarding ada yang namanya route distinguisher. Itu kita menggunakan BGP di sini. Jadi di 5 router ini saya menjalankan 2 protokol routing dan menjalankan MPLS. Itu di dalam satu virtual machine. Jadi kalau bilang networking mahal, enggak. Kita bisa mensimulasikan dalam bentuk seperti ini. Oke, demo yang pertama tadi mau merewrite MPLS label. Ini kita demonya live aja ya. Pertama saya mau mendemokan yang merewrite MPLS label. Ini kalau demonya ini saya nanti dari router Pescara sebagai salah satu customer di sini. Dalam konteks customer di sini saya nge-ping ke customer di sini. Jadi saya pertama nanti sebagai customer A ingin nge-ping yang punya customer C. Customer C ingat nih IP-nya 220510 ya. Saya nanti di sini dari router Pescara ini mau nge-ping ke customer C. Pertama saya nge-ping dia sebagai customer A, yang kedua saya nge-ping dia sebagai customer C. Oke, pertama saya ingin melihat labelnya yang digunakan oleh customer A dan customer C. Show BGP. Ini address family-nya namanya VPN Info. Trafficnya unicast. Semua label. Nih di customer A kita ada network 200.0.4.0 124 semuanya. Di customer B ada 200, 04, dan 06. Customer C 222, 05, 0, 124, 223, 05, 0, 124. Ini network yang di belakang router Pescara. Networknya ini. Oke. Saya ingin tahu di network tetangganya itu ada IP berapa aja sih, labelnya berapa sih. So, MPLS, forwarding, label. Ini,
Selanjutnya saya ingin tahu tabel routing yang untuk menghubungkan customer A. Show VRF customer. So IP O VRF customer A. Ini tabel routing untuk customer A. Yang satu lagi customer C, langsung aja ya. Bisa kita lihat ya, ada entry routing yang duplikat ya, 222.05/24 melalui 10.10.06. Ini juga nih, kode 22.05.024 melalui 10.06. VRF itu memungkinkan kita membuat tabel routing yang terduplikasi seperti saya bilang tadi. Oke. Selanjutnya saya ingin melakukan sniping di yang saya anggap sebagai customer. Customernya ini ada di notebook. Sorry, saya menggunakan TCP dan NX1 aja. N itu biar nggak di resolve, X itu supaya di print Excelnya, P itu interface. Tab 2, saya ingin JMP, JMP type, yang JMP echo aja. Oke, saya jalan sebagai root makanya ada warning. Tahu ya, minus FICMP, CMP, minus echo itu apa? Itu kalau biasa main paket pasti kenal yang namanya BPF, berkelay paket filter. Oke, saya pengen nge-ping sebagai customer C dulu. Sebentar, belum nyambung. Ada sesuatu yang nggak benar nih. Sorry, besar, IPO, VRF, customer C. Saya coba mungkin ke satu dulu deh. Oke, saya tahu masalahnya. Ini masuk ya. Hanya nge-ping doang, dia nggak bisa balik. Ini masalahnya kenapa nggak bisa balik? Karena dia routing default customer-nya masih ke 31. Ini 31 ini ke arah internet saya nih. Tahu? Terlalu banyak routing di dunia. Belet, default, hotel default, DW. Nah, saya tambahkan routing defaultnya harusnya root at default DW 222.051. Oke, kita coba lagi nge-ping ke customer ya dari PCA ya. Oke, masuk. Sayangnya nggak akan save. Oke, CMP show request-nya masuk semua karena namanya save hanya show request biar nggak terlalu banyak. Oke ya, sekarang saya dari PCA pingin sebagai customer A. Tadi customer A punya loh routing yang sama, ya kan? 22.05.10. Nggak akan bisa karena dia beda konteks di VRF. Oke, bagaimana sih konsepnya untuk membelokkan traffic? Tadi dibilang trafficnya itu berdasar label. Nah, untuk ke 2205 dia menggunakan label 22. Kalau dari customer A, kalau dari customer C menggunakan label 24. Labelnya beda, dia nggak akan nyambung. 24 yang itu label 22. Oke, untuk memudahkan saya melihat traffic selama dia belum sampai customer di 220.510, saya akan coba naik traffic di sini. Saya sebagai pentester di sini. Ini interface-nya bagi 1. Di sharp minus NXT bridge 1 kita filter F. Kita nggak bisa XML lagi karena di sini di tengah traffic dia terenkapsulasi MPLS. Kita harus bilang in F MPLS. Oke. Saya lihat tinggal lagi sekali lagi nih di arah 10.
sorry maksud saya customer C. Tampilan 10. Ini tadi sniping yang diberi 1, dia dapat. Oke. Satu lagi sniping di end user, dia dapat. Coba kalau kita lakukan sniping, lakukan ping saya sebagai customer A, sebagai customer C, saya lakukan sekali lagi. Yang bawah ini di bridge saya masih dapat karena MPLS-nya lewat. Tapi begitu sampai PI di ujung, dia nggak akan dapat karena memang nggak nyampe. Bagaimana sih membuat dia nyampe? Tadi saya bilang kita harus private label dari 22 ke 24. Oke, ini saya ngambil satu contoh aja. Oke, saya buka lagi. Saya bikin namanya template paket. Oke. Kita lihat dulu, bener enggak ini labelnya 22. Text to pcap, template paket, pcap. Oke. Sekarang kita lihat dari TCP dump saya. Ini sebenarnya saya save banyak sekali dari tadi, cuman nggak mungkin spot untuk mendemokan. Kita stop dulu aja deh. Saya mau membuka tadi yang ada di TMP paket pcap. Ada label 22. Jadi MPLS itu ada inner label, ada outer label. Nanti yang kita rewrite yang inner label. Ini MPLS label 22 karena dia tadi saya ngepin sebagai customer A. Di customer A tadi kita tahu dia itu labelnya 22 untuk sampai ke 2205, benar ya 22 ya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan rewrite label. Kalau mau belok